Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, selamat datang di podcast Belajar Bahasa Indonesia bersama saya, Andini Nurul Aini. Hari ini saya ditemani oleh Firman, Sobat SMP kelas 8 yang siap belajar bersama. Halo Firman. Halo Kak Andin. Oke, hari ini aku semangat banget nih untuk belajar. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, aku bakalan nanya dulu, kamu sudah tahu aku pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Sebelumnya sudah pernah mendengar sih Kak. Cuman kayak belum begitu paham banget apa itu teks eksplanasi. Nah, kira-kira apa sih Kak kalau teks eksplanasi itu tuh? Jadi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kenapa hujan bisa turun atau bagaimana gempa bumi terjadi. Jadi, teks ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oh, jadi teks eksplanasi itu ada kayak teks yang menjelaskan segala proses sesuatu ya Kak? Tepat sekali. Teks eksplanasi itu berdasarkan fakta dan bertujuan untuk memberikan informasi. Kira-kira kalau ciri-cirinya itu apa saja ya Kak? Biar aku tuh bisa membedakan supaya bisa tahu juga dengan teks yang lainnya gitu. Oke, jadi teks eksplanasi itu mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, ciri isinya fakta bukan opini. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Dan yang ketiga, informasinya disampaikan secara runtut dan jelas. Dan yang keempat, tujuannya untuk memberi pengetahuan bukan mempengaruhi pembaca. Jadi kalau teks yang cuma cerita pendapat itu tuh bukan termaksudnya ke dalam teks eksplanasi ya Kak? Nah, tepat sekali. Hal itu bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi, tetapi itu masuknya ke dalam teks argumentatif. Oh, teks argumentatif ya? Oh, baik Kak. Kalau misalnya aku mau membuat teks eksplanasi, kira-kira itu dimulainya dari mana dulu ya Kak? Nah, kamu harus tahu dulu struktur teks eksplanasi itu ada apa saja. Struktur teks eksplanasi ada 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu memperkenalkan fenomena. Yang kedua, rangkaian sebab akibat, yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, kesimpulan atau pendapat tentang fenomena itu. Oh, jadi struktur teks eksplanasi itu tuh kayak kita membuat kerangkanya dulu ya Kak? Iya, supaya tulisan kamu terstruktur dan mudah dipahami. Oh, Mau gak aku kasih contoh singkat? Misalnya tentang hujan. boleh tuh Kak. Mau. Oke, ini dia ya contoh singkat dari teks eksplanasi. Yang pertama, hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi. Nah, itu termasuk pernyataan umum. Kemudian, air dari laut menguap karena panas matahari, naik ke udara membentuk awan. Ketika awan penuh, air turun sebagai air hujan. Nah, itu termasuk ke dalam rangkaian kejadian. Dan yang terakhir, hujan penting untuk kehidupan karena menyediakan air bagi tumbuhan dan hewan. Nah, itu termasuk ke dalam kesimpulan. Oh, jadi gitu ya Kak? Mungkin nanti aku bisa menggunakan pola itu di teks eksplanasi lainnya Kak? Nah, bisa tuh, betul. Kalau misalnya aku mau bikin teks eksplanasi sendiri nih Kak, kira-kira ada tips nggak nih Kak? Tentu ada dong. Nih, aku ya kasih tipsnya. Yang pertama, kamu harus pilih dulu fenomena yang kamu suka, yang ada di sekitar kamu. Kemudian cari tahu fakta dan proses secara lengkap. Kemudian, kamu harus buat kerangka sesuai struktur teks eksplanasi. Kemudian ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, kamu jangan lupa cek kembali tulisanmu supaya tidak ada kesalahan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Aku jadi makin paham nih apa itu tentang teks eksplanasi dari mulai struktur, cara pembuatannya, dan lain-lain. Sama-sama Firman, semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa, kamu harus tetap berlatih supaya kamu makin jago membuat teks eksplanasi. Siap Kak. Sampai jumpa Sobat SMP, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia.